Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan keberlimpahan dalam kehidupan ini, baik itu kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, ketentraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur menerima pemberian Allah, mensyukuri yang telah diberikan kepada kita, dan membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata ruhani, membuka mata batin, membuka mata kolbu. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan wahyu ilahi, cahaya ilahi yang berupa petunjuk atau hidayah. Sahabat dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah sudah berfirman di dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 40, yang artinya, maka masing-masing kami beri sanksi disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 40 ini, bahwa Allah memberi sanksi dengan programnya. Manakala manusia sudah melampaui batas, sudah menyalahi program, maka akan menerima sanksi, atau kalau bahasanya kita mungkin ya bencana. Nah, dalam kurun waktu yang relatif singkat, negeri kadang diajar oleh bencana bertubi-tubi dengan korban yang banyak, baik itu harta juga. Nah, mulai mungkin dari gempa, kadang disusul dengan erupsi Gunung Merapi, ya, ada kadang tsunami, ya, mungkin ada banjir bandang, ataupun meluapnya lumpur yang memang bisa menjadi bencana juga. Sebagian kawan berpendapat bahwa kita di Indonesia ini sedang diperingatkan oleh Allah agar segera menyadari berbagai kesalahan yang telah kita perbuat, mulai dari korupsi, mafia peradilan, penyalahgunaan kekuasaan, perjudian, narkoba, pornografi dan pelacuran, dan berbagai penyimpangan seksualitas serta segala jenis kemaksiatan lainnya. Allah masih menyayangi kita. Ya, jadi Allah masih menyayangi kita, karena Allah itu ya masih mengingatkan agar kita segera kembali. Maka tugas kita lah memperbaiki diri dan kehidupan kita secara keseluruhan agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur dalam ridha Allah. Sebagaimana dicantumkan oleh pendiri negara kita ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yaitu untuk kemakmuran dan keadilan bangsa. Nah, sementara itu, sebagian kawan yang lain berpendapat bahwa bencana-bencana yang kita alami ini tak ada kaitannya dengan murka Allah,
Ini semata-mata adalah konsekuensi logis dari wilayah Indonesia yang berada di pertemuan lempeng-lempeng bumi Eurasia, Australia, dan Pasifik. Karena berada di pertemuan 3 lempeng besar itu, maka wilayah Indonesia menjadi tidak stabil sehingga gampang terkena gempa tektonik dan juga banyak memiliki gunung-gunung berapi aktif. Namun, kawan yang lain bertanya lagi, meskipun Indonesia berada di dalam kawasan aktif, kenapa bencana itu datang bertubi-tubi akhir-akhir ini? Kenapa dulu tidak segencar ini? Nah, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan segala macam perbuatan kita yang semakin tidak tahu diri, yang manakah yang harus kita ikuti sebagai kepahaman atas segala yang terjadi. Nah, ini ada kaitannya juga karena tadi saya sebutkan ya, bahwa kesalahan-kesalahan itu diantara lain adalah korupsi yang belum berhenti, ada juga mafia peradilan, hakim-hakim yang mau menerima uang untuk berlaku tidak adil, juga banyak penyalahgunaan kekuasaan, masih judel ada, kadang ada narkoba, pornografi, dan lain-lain. Nah, Sebenarnya Indonesia adalah negeri yang adil makmur harusnya dan negeri yang berlimpah ruah. Namun kenapa negeri juga selalu ada bencana? Setiap tahun Indonesia selalu ditimpa bencana. Mungkin ya puluhan kali atau ratusan kali di seluruh wilayah ya. Hanya saja karena tidak diinventarisasi menjadi tidak ketahuan dan tidak kelihatan. Menurut laporan Walhi antara tahun 98 sampai 2003 saja ya, di Indonesia itu diterpa bencana sebanyak 647 kali. Sebagian besarnya adalah banjir dan tanah longsor, masing-masing sebanyak 302 kejadian banjir dan 245 tanah longsor, tersebar di dalam wilayah yang sangat luas, mulai dari kota-kota di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara, sampai Maluku. Nah, bencana pada urutan berikutnya adalah angin topan sebanyak 46 kali, gempa bumi 38 kali, dan gunung berapi 16 kali. Nah, seluruh bencana itu memakan korban jiwa sebanyak lebih dari 2.000 orang dan kerugian material ratusan miliar rupiah. Belum lagi sepanjang tahun waktu itu ya, 2003 sampai 2004, kalau yang sekarang 2024 belum ada statistiknya ya, itu banyak lagi. Nah, yang berbahagia, sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya kita paham bahwa bencana alam adalah bagian dari kehidupan manusia di muka bumi. Sebagaimana telah kita sering kita bahas dalam kajian-kajian kita. Akan tetapi kita menjadi bertanya-tanya pada diri sendiri, kenapa ini tidak henti-hentinya menghantam kita, dan semakin lama semakin kadang skalanya malah tambah dan lain sebagainya. Belum juga bencana sosial, tentang kriminal, dan lain-lain. Allah berfirman dalam surat 43 ya, surat Zukhruf ayat 55 dan 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma asafuna anta qomna minhum fa aghraqnahum ajmain. Maka tatkala mereka membuat kami marah, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya. Faja'alnahum salafan wa masalal lil akhirin, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian. Nah, sebagian kita mengatakan bahwa bencana itu ada yang bisa dimanage dan dikendalikan, sedangkan sebagian yang lain tidak bisa kita kontrol. Nah, di antara yang bisa kita kontrol itu adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dan kekacauan musim. Sedangkan yang tidak bisa kita kontrol adalah gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan angin puting beliung. Oleh karena itu, ya, ternyata
berbagai bencana yang menimpa negeri ini sebagian besarnya adalah bencana-bencana yang seharusnya bisa kita kontrol dan kita manage. Misalnya 85% bencana di Indonesia adalah disebabkan oleh salah urus, korupsi, keserakahan.